Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aldila Fatima Az-Zahra, Desti Auna, Johanna Citra Cahyani, dan Nelva Valianti, Azizia Aulia Putri, dan Bukti Rahisyani. Nah, kali ini kami akan menjabarkan mengenai pengertian kewarganegaraan dari buku Pusparagam, Konsep dan Isu Kewarganegaraan. Nah, materi yang kami akan membahas pertama yaitu mengenai pemaknaan kewarganegaraan. Yang kedua ada status-status dalam kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu model kewarganegaraan. Di antaranya ada model kewarganegaraan Universitas TH Marshall dan kelemahan model kewarganegaraan Marshall. Nah, mengenai pemaknaan kewarganegaraan, jadi pemaknaan kewarganegaraan seringkali dipahami secara terbatas sebagai status hukum yang memberikan hak dan kewajiban tertentu, seperti memiliki dokumen, legal atau akte lahir, KTP, ataupun paspor, serta menjalankan kewajiban seperti membayar pajak dan menghormati simbol negara. Namun, pemahaman ini tidak membadai, karena hanya melihat aspek legal secara parsial. Nah, kewarganegaraan memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai status dan sebagai praktik, di mana bab ini lebih fokus membahas status kewarganegaraan sebelum mengarah ke pemaknaan. Nah, kewarganegaraan sebagai praktik yang lebih luas. Untuk memahami konsep ini, 3 pemikiran utama dikaji, yaitu TH Marshall mengklasifikasikan kewarganegaraan ke dalam hak sipil, politik, dan sosial. Brian Turner mengkritik pendekatan Marshall dan mengusulkan revisi dengan menambahkan aspek sosial dan ekonomi dalam konteks globalisasi. Sementara itu, Wayne Hudson memperkenalkan konsep kewarganegaraan diferensial yang menekankan bahwa kewarganegaraan tidak bersifat seragam karena adanya perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, di bab ini ditutup dengan pembahasan singkat mengenai definisi legal kewarganegaraan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Desti Auna. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang status-status dalam kewarganegaraan. Kewarganegaraan terdiri dari 3 status utama, legal, politik, dan identitas. Status legal berkaitan dengan hak sipil, politik, dan sosial yang dijamin oleh hukum. Status politik menunjukkan peran warga negara dalam kehidupan politik. Status identitas mencerminkan keterkaitan individu dalam komunitas politik. Aristoteles dalam Politik menekankan bahwa warga negara ideal adalah laki-laki yang berpartisipasi dalam polis atau ranah publik, sementara perempuan dan budak berada di oikos atau ranah privat. Ia melihat politik sebagai kepentingan bersama atau public good dan menegaskan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk yang hanya dapat mencapai potensinya dalam kehidupan politik. Baik, selanjutnya yaitu pada zaman Yunani kuno dan Romawi, kewarganegaraan berkembang sebagai status istimewa yang awalnya hanya dimiliki oleh kaum bangsawan atau patrisian. Di Romawi antara 510 sampai 367 sebelum Masehi, kewarganegaraan terbatas pada patrisian. Sementara plebeian dan budak tidak memiliki hak politik. Namun seiring waktu terjadi perubahan, terutama setelah plebeian mulai menuntut hak politik mereka. Pada abad ke-5 Masehi, perbedaan antara patrisian dan plebeian semakin berkurang dan plebeian mendapatkan hak untuk memilih pejabat. Meskipun demikian, kelas bangsawan masih memegang kendali atas keputusan politik utama. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 Masehi, Eropa mengalami desentralisasi kekuasaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil, istana, puri, dan kota-kota mandiri. Kewarganegaraan di abad pertengahan berkembang dalam 2 kelompok utama, yaitu kaum bangsawan yang berbasis di desa dan kelompok warga kota yang terdiri dari pengrajin, pedagang, dan seniman. Kota-kota abad pertengahan menjadi pusat perdagangan dan pertukangan yang pada abad ke-10 memunculkan ketegangan antara kaum bangsawan desa dan kota. Kewarganegaraan pun mulai didefinisikan oleh keterlibatan dalam ekonomi kota dan perjuangan melawan dominasi aristokrasi tanah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nelva Valianti. Kekuasaan monarki pelan-pelan berevolusi menjadi negara bangsa hingga abad ke-17.
hingga abad ke-17, kota-kota dan warga negara masih ditaklukkan dengan sistem monarki. Wacana politik modern mengubah relasi diasosiasikan dengan individu dan masyarakat serta warga negara. Hanya terdapat dua kedaulatan, yakni negara dan warga negara. Warganegaraan menjadi sejumlah hak dan kewajiban politik, sipil, dan sosial dalam kerangka kerja hukum negara. Dalam hal ini, hingga warga negara merupakan konsumen dan produsen dalam relasi kontraktual dalam hukum negara. Dunia modern yang semakin industrial menuntut lebih banyak warganegaraan politikal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Sejak revolusi Prancis, kewarganegaraan politikal dinyatakan tidak lagi bermakna tanpa menyertakan kewarganegaraan sosial. Ia mampu memperdayakan anggota-anggota komunitas dengan sumber daya sosial dan ekonomi yang memadai. Hal ini untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Sebagai contoh, secara teoritis, kewarganegaraan seseorang itu dibatasi oleh hukum suatu negara. Dalam praktiknya, kedaulatan negara itu semakin terkikis oleh perubahan-perubahan global. Kenyataan ini membuat kewarganegaraan politikal dan sosial semakin beringsut kepada kewarganegaraan kosmopolitan yang banyak menekankan hak-hak asasi manusia. Bahkan perhatian masa saat ini itu tidak hanya merujuk pada manusia saja, namun juga merujuk pada alam, termasuk pada binatang. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menyampaikan tentang model kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan berkembang dalam pemikiran Barat selama lebih dari 2 milenium. Tapi sistematisasinya berasal dari T.H. Marshall, seorang sosioekonom Inggris. Ia mendefinisikan kewarganegaraan sebagai status yang diberikan kepada anggota penuh suatu komunitas yang mencakup hak dan kewajiban dalam aspek sipil, sosial, dan politik. Nah, model ini juga memiliki dimensi multilapis, yaitu lokal, nasional, dan transnasional. Model kewarganegaraan universalis T.H. Marshall ini membagi hak kewarganegaraan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu hak sipil atau civil right, yang mencakup kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi, hak atas properti dan kontrak hukum, perlindungan hukum yang adil. Selanjutnya, kedua ada hak politikal atau political right, yang mengatur hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan umum, hak untuk menduduki jabatan dan politik, dan hak dalam mengambil keputusan di dalam sebuah pemerintahan. Yang ketiga ada hak sosial atau social right, yaitu mengatur hak atas kesejahteraan dan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, nah, hak untuk hidup dalam kondisi yang layak sesuai standar masyarakat. Lalu, Marshall menelusuri perkembangan kewarganegaraan dari abad pertengahan hingga abad ke-18, di mana hak sipil, politik, dan sosial mengalami evolusi melalui berbagai generasi. Namun, sistem ini juga menciptakan ketidakadilan sosial di mana akses terhadap hak-hak ini masih terbatas berdasarkan status ekonomi dan sosial. Kelemahan model kewarganegaraan Marshall ini, meskipun memberikan kerangka sistematis, model Marshall ini memiliki beberapa kelemahan yang dikritisi oleh Brian S. Turner. Yang pertama yaitu kurangnya menyoroti perjuangan kelas model. Ini menekankan perbaikan konflik kelas tetapi tidak menjelaskan bagaimana hak kewarganegaraan yang diperoleh melalui perjuangan kelas. Yang kedua, tidak linear dalam sejarah. Marshall berasumsi kewarganegaraan berkembang secara bertahap dan linear. Padahal dalam sejarah perkembangan ini bersifat secara tidak langsung. Nah, yang ketiga yaitu fokus pada ketidakadilan kelas saja. Model ini lebih berfokus pada ketidakadilan ekonomi, tetapi kurang memperhatikan faktor ketidakadilan lain
lain seperti gender, ras, agama, bahasa, dan etnis. Nah, yang keempat itu hak asasi sebagai revolusi mengasumsikan bahwa hak asasi merupakan perubahan revolusioner yang didapat melalui demokrasi parlementer tanpa mempertimbangkan perjuangan yang lebih kompleks. Yang kelima yaitu analisis satu dimensi, di mana tidak membedakan kewarganegaraan aktif dan pasif sehingga tidak memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran individu di dalam suatu negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fira Hanyusyani. Baiklah, selanjutnya Brian Turner mendefinisikan kewarganegaraan sebagai serangkaian hak dan kewajiban yang memberikan identitas legal formal kepada individu yang disatukan dalam institusi sosial seperti sistem juri, parlemen-parlemen, dan negara kesejahteraan. Dalam konteks ini, Turner menekankan perlindungan terhadap individu dan kelompok dari dampak negatif pasar dalam masyarakat kapitalis, serta membahas fenomena inklusi dan eksklusi dalam komunitas politik yang terkait dengan prinsip kelangkaan yang menghasilkan struktur penyingkiran berdasarkan gender, kelas sosial, dan status, namun tetap membutuhkan solidaritas sosial. Turner mengusulkan revisi terhadap model kewarganegaraan T.H. Marshall yang mencakup hak legal, politik, sosial, dan hak asasi. Ia menilai bahwa negara ataupun kota menciptakan kewarganegaraan berbasis hak politik, sementara negara kesejahteraan berbasis hak sosial. Dalam era kapitalisme global, perhatian terhadap hak asasi manusia menjadi penting karena pengaruh pasar global yang menggerus kedaulatan negara bangsa dan menimbulkan konflik di pasar tenaga kerja global. Ia mempertanyakan relevansi bentuk kewarganegaraan tradisional dalam konteks ekonomi dunia yang semakin terhubung. Meskipun analisis Turner lebih maju dengan pendekatan yang lebih kompleks dan dinamis, Mira Yuval Davis mengkritik pandangan Turner yang dianggap Eurosentris karena kurang memperhatikan perbedaan gender dan dinamika sosial yang terjadi di negara-negara pasca kolonial. Model kewarganegaraan Turner dan Marshall yang lebih bersifat sosiologis berfokus pada pranata kewarganegaraan, identitas sosial, serta akses terhadap sumber daya sosial ekonomi. Berbeda dengan pandangan pemikiran seperti Rousseau dan Fichte yang lebih menekankan aspek politik dan hak individu dalam definisi kewarganegaraannya. Baiklah, itu tadi video pembahasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.